Dalam kehidupan manusia, keberadaan satelit sudah menjadi salah satu aspek kehidupan dalam menunjang komunikasi antar tempat, kota, pulau, dan bahkan benua. Sebuah satelit yang mengorbit bumi tetap berada pada posisinya dikarenakan gaya sentripetal pada satelit yang kemudian diimbangi oleh tarikan gravitasi bumi sehingga dapat mempertahankan ketinggiannya di orbit. Pergerakan satelit dalam mengelilingi bumi secara umum mengikuti hukum Kepler yang didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, pergerakan satelit hanya dipengaruhi oleh medan gaya berat sentral bumi. Kedua, satelit bergerak dalam bidang orbit yang tetap dalam ruang hampa dan konstan tanpa kehilangan momen akibat gesekan. Secara harfiah, satelit dapat dikatakan sebagai repeater radio di angkasa yang sistemnya bersih transponder yang kontrol dan operasinya memanfaatkan receiver yang berada di bumi untuk membentuk jalur komunikasi. Orbit satelit terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, berdasar ketinggian orbit. Kedua, berdasar posisi orbit. Salah satu jenis orbit berdasar posisi adalah orbit polar. Yang selanjutnya akan kita bahas pada video kali ini. Mari simak kelanjutannya. Orbit satelit polar. Satelit orbit polar merupakan satelit yang lewat di atas kedua kutub objek yang diorbitnya. Oleh karena kemiringannya 90 derajat tegak lurus terhadap ekuator, maka jalur orbit akan melewati ekuator pada bujur yang berbeda-beda pada masing-masing orbit. Orbit dibuat dalam ruang dan bumi berotasi di bawahnya. Dengan demikian, secara prinsip, satelit ini mampu mencakup permukaan bumi secara keseluruhan. Meskipun ada durasi periode yang panjang di saat satelit berada di luar pandangan stasiun bumi tertentu, namun tidak akan menjadi masalah bila menggunakannya untuk tipe sistem komunikasi penyimpanan dan penerus. Selain itu, kemampuan aksesnya dapat ditingkatkan dalam menggelar lebih dari satu satelit di ruang orbit yang berbeda. Orbit satelit polar sun-synchronous. Satelit dalam orbit polar sendiri memiliki dua jenis lagi berdasarkan mekanisme orbitnya, yaitu orbit polar sirkular dan polar sun-synchronous. Satelit orbit polar sendiri sejatinya memiliki orbit tetap, yang mana ia melintas di atas kutub utara dan selatan beberapa kali, sedangkan bumi terus berotasi di bawahnya, sehingga dapat diperoleh citra penuh permukaan bumi secara menyeluruh. Biasanya, jenis orbit polar seperti ini digunakan dalam satelit komunikasi, sedangkan satelit orbit polar sun-synchronous biasa digunakan untuk kegiatan observasi dikarenakan kapabilitasnya yang mampu melakukan sinkronisasi, pergerakan satelit dalam orbit, presisi bidang orbit, dan pergerakan bumi mengelilingi matahari yang akan membuat satelit melewati lokasi observasi di waktu lokal yang sama setiap harinya. Setelah membahas banyak mengenai orbit satelit polar, selanjutnya mari kita coba membahas bagaimana contoh-contoh satelit yang mengorbit dalam orbit polar serta bagaimana pemanfaatannya. Yang pertama akan kita bahas adalah satelit Landsat. Merupakan satelit polar sun-synchronous yang bermanfaat untuk memetakan topografi dan tutupan lahan di permukaan menggunakan sensor multispektralnya. Satelit Landsat 8 memiliki sensor onboard operational land imager atau OLI dan thermal infrared sensor atau TIRS dengan jumlah kanal sebanyak 11 buah. Di antaranya kanal-kanal tersebut 9 kanal berada pada OLI dan 2 kanal lainnya berada pada TIRS. Google adalah salah satu pengguna komersial dari gambar-gambar yang dihasilkan oleh Landsat. Namun, para peneliti dan pekerja konservasi biasanya melihat lebih jauh untuk memonitor degradasi hutan. Selanjutnya, yaitu satelit MODIS. Kata MODIS atau Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer sebenarnya merujuk pada nama sensor yang terpasang pada dua sistem satelit yang dikenal dengan satelit Terra Aqua. Satelit ini memiliki lebar sapuan sebesar 2.230 km dan memotret seluruh permukaan bumi dalam 1 atau 2 hari. Satelit ini memiliki 36 band dengan 3 resolusi spasial yaitu 250 meter, 500 meter, dan 1000 meter.
Data MODIS dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan fase tanaman padi, zona potensi penangkapan ikan, monitoring titik api kebakaran hutan, dan lain-lain. Satelit NOAA. Satelit NOAA merupakan satelit meteorologi seri ketiga milik Amerika Serikat. NOAA memiliki 6 sensor, yaitu Advanced Very High Resolution atau AVHRR, TIROS Operational Vertical Sounder, TOVS, High Resolution Infrared Sounder, bagian dari TOVS juga, Data Collection System DCS, Space Environment Monitor SEM, dan Search and Rescue Satellite Systems atau SARSAT. Dari keenam sensor tadi, sensor AVHRR atau Advanced Very High Resolution adalah sensor yang tepat digunakan untuk mengamati kondisi permukaan bumi. Data AVHRR dari NOAA dapat digunakan untuk menganalisis berbagai parameter yang berkaitan dengan bidang hidrologi, oceanografi, hingga meteorologi. Tidak hanya itu, penggunaannya dapat pula diaplikasikan untuk monitoring vegetasi hingga kebakaran hutan dan untuk ekstraksi berbagai data lainnya. Berikutnya, satelit GRACE. GRACE singkatan dari Gravity Recovery and Climate Experiment, diluncurkan pada tanggal 17 Maret 2002 oleh NASA, merupakan satelit kembar yang digunakan untuk menentukan medan gaya berat bumi secara global dan juga mengamati perubahan massa bumi secara global berikutnya pada perubahan iklimnya. Misi utamanya adalah mempelajari dan mengamati variasi temporal medan gaya berat bumi yang dikaitkan untuk penentuan geoid dan studi perubahan iklim secara global. Pengaruh perubahan densitas massa bumi akan memengaruhi perubahan medan gaya berat bumi yang berkaitan dengan perubahan global dari atmosfer, lautan, benda padat di permukaan bumi, dan juga interior di dalam bumi, misalnya kerak bumi, mantel, dan inti bumi, sehingga variasinya akan mempengaruhi variasi medan gaya berat di permukaan bumi pada selang waktu tertentu. 6. Satelit 8 CubeSat. 8 CubeSat adalah satelit mikro yang dikembangkan oleh 8 bekerja sama dengan Universitas Teknik Berlin, Jerman. Satelit ini dirancang dari satelit lain bernama DLR CubeSat, namun juga menyertakan sensor bintang yang baru. Satelit 8 CubeSat digunakan untuk melakukan pemantauan langsung situasi di bumi, menyimpan dan meneruskan pesan komunikasi di wilayah Indonesia, serta untuk misi komunikasi bergerak. 8 CubeSat membawa sebuah kamera beresolusi tinggi dengan daya bisa 5 meter dan lebar satuan 3,5 km di permukaan bumi pada ketinggian orbit 630 km, serta sebuah kamera resolusi rendah berdaya bisa 200 meter dan lebar satuan 81 km. Sebagai satelit pengamatan, satelit ini dapat digunakan langsung untuk pemantauan kebakaran hutan, gunung meletus, tanah longsor, dan kecelakaan kapal maupun pesawat.